Slide-nya udah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke. Ya, ya. Oke, jadi materi kita minggu ini tentang HKSA ya. Jadi ini materi kita terakhir untuk materi UAS ya. Jadi nanti untuk materi UAS dimulai dari materi seperti TS ya sampai dengan materi kita. Nah, untuk HKSA masih ingat kemarin bedanya apa ya dengan HS? Kalau KKS tuh lebih yang rumus-rumus itu gitu, Bu, nggak sih, Bu? Eh, Yang mana? KKSA. Rumus apa tuh? Ah, nggak tahu deh. Lah, kamu baru digituin aja udah langsung ini. Oh, kalau HKSA rumus-rumus. Kalau yang HSA nggak rumus-rumus. Apa bedanya? Ada yang masih ingat beda HSK dengan HKSA? Ayo, masih nggak ada yang inget nih baru minggu lalu. Apa sama apa, Bu? Sinyalnya jelek di sini, HKSA Bu. dengan HSA. Suara saya jelas kan ya? Berarti Ara yang jelek sinyalnya. Kalau saya mah jelas tuh. Kenapa, Bu? Berat, sinyal kamu berarti yang jelek. Soalnya suara Iya, saya. sinyal saya, Bu, yang jelek. Oh, iya. Jelas. Sinyal saya jelek emang, Bu. Nggak tahu, Bayu aneh di sini. Apa, Bu, tadi, Bu? HSA dengan HKSA. Kalau HSA itu, Bu, eh, Mm-mm. aktivitas obat yang berhubungan dengan sifat kimia fisikanya. Mm-mm. Kalau HKSA itu mengenai rancangan suatu obat untuk mendapatkan obat baru dengan Mm-mm. mementingkan aspeknya itu kerjanya lebih besar, selektivitasnya lebih besar, dan menghemat biaya gitu nggak, Ibu? Oke, ya jadi bedanya itu lebih ke kalau yang HSA, HSA itu apa kepanjangannya kemarin? Masih ingat? Hubungan Masih ingat? aktivitas. Apa? Hubungan Dan struktur Struktur aktivitas, Bu. hubungan struktur dan aktivitas. SA hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas. Ya, jadi kalau HSA itu dia menggambarkan ya struktur atau gugus atau molekul sampai ditemukannya struktur mana nih yang dia bertanggung jawab terhadap aktivitas biologis yang muncul ya. Tapi kalau HKSA jadi setelah dari HSA ini udah ketahuan nih, oh ternyata gugus A dia yang menyebabkan timbulnya aktivitas biologis. Nah, berapa banyak kekuatan atau aktivitas yang muncul dengan penambahan gugus tersebut? Nah, itu dilanjutkan dengan yang HKSA. Ya, jadi HKSA ini nanti akan kelihatan tuh nilainya. Oh, kekuatannya dia sekian. Aktivitas yang muncul atau yang timbul adalah sekian nilainya, gitu ya. Makanya kalau HSA ini disebut dengan kualitatif, kalau HKSA dia kuantitatifnya. Ya, sama aja seperti kayak kimia analisa. Ya, kimia analisa atau di kimia farmasi satu kan ada kualitatif dan kuantitatif. Kamu kan pasti prakteknya kualitatif dulu dong.
Jadi kamu mengidentifikasi dulu ada nggak sih sampel tersebut gitu ya atau zat tersebut di dalam suatu sampel. Kalau zat tersebut sudah ada, baru setelah itu dicari berapa banyak kandungan zat tersebut yang ada di dalam sampelnya. Nah, untuk HSA dan HKSA pun sama seperti itu ya. Jadi kalau HSA itu sampai ditemukannya eh, gugus gitu ya atau molekul obat yang bertanggung jawab terhadap aktivitas biologis itu siapa. Nah, kalau itu sudah ditemukan, kita mau tahu nih berapa banyak atau berapa besar kekuatan dari aktivitas biologis yang dikeluarkan dari gugus yang ditemukan di HSA tersebut gitu ya. Jadi kalau ditanya lebih dulu mana ya tentu saja HSA ya. Baru setelah itu kita rancang gitu ya. Apa dari HKSA ini juga kan termasuk ilmu baru gitu ya. Dibandingkan dengan HSA jauh lebih lama dari yang HSA ya. Jadi kembali lagi kalau HSA hanya menggambarkan suatu molekul atau gugus yang bertanggung jawab terhadap timbulnya aktivitas biologis, tapi kalau HKSA dia berperan gitu ya atau menunjukkan suatu nilai ya dari aktivitas biologis yang diperoleh tadi seperti itu. Ya, jadi bukan kalau HKSA itu merancang suatu obat baru, enggak, karena dua-duanya pun sama ya tujuannya adalah untuk merancang suatu obat baru. Nah, ini ada pendahuluan dari HKSA. Pendahuluan ini pun ini pendahuluan dari HKSA gitu ya, karena HKSA itu muncul atau ada karena adanya si HSA terlebih dahulu gitu ya. Nah, Krum, Brown, dan Fraser di tahun 1896 alkaloid alam seperti strychnine, brucin, tebain, kodein, morfin, dan nikotin dia mengandung gugus amonium tersier akan turun atau hilang bila direaksikan dengan metil iodida. Melalui reaksi metilasi membentuk amonium kuartaner. Mereka juga memberikan postulat efek biologis senyawa merupakan fungsi dari struktur kimianya. Nah, jadi awal mula tercetusnya atau keluarnya suatu rumus gitu ya atau kuantitatif atau suatu persamaan matematik gitu ya ini pertama kali oleh Krum, Brown, dan Fraser ya di mana pada tahun 1869 ini itu ada suatu golongan alkaloid alam ya ketika dia direaksikan dengan metil iodida ternyata itu ada perubahan aktivitas yang muncul. Nah, dari situ kenapa nih gitu ya penyebabnya apa? Akhirnya dibuatlah suatu persamaan matematiknya seperti itu. Nah, kemudian menurut riset di tahun 1893 adanya hubungan derajat aktivitas turunan eter, alkohol, aldehid, keton, dan kelarutan di dalam air. Ya, kemudian menurut Overton di tahun 1897 dan Meyer di tahun 1899 studi efek narkosis senyawa terhadap nilai koefisien partisi lemak air. Kemudian menurut Ferguson di tahun 1939 aktivitas biologis obat yang berstruktur tidak spesifik ini tergantung aktivitas termodinamik hubungan aktivitas senyawa seri homolog dengan sifat kimia fisikanya. Jadi kalau kalian masih ingat gitu ya, ini yang sudah saya bacakan ini merupakan teori-teori yang ada di materi HSA gitu ya. Karena HKSA ini adanya itu setelah HSA gitu ya. Jadi teori-teorinya itu sudah terbentuk, kemudian baru timbullah atau muncullah suatu metode baru ya di dalam merancang suatu obat baru. Ya, dari Overton ya. Overton ini kan mungkin kalian masih ingat untuk golongan obat anestesi sistemik ya. Golongan obat anestesi sistemik itu kan dia termasuk senyawa obat yang tidak mempunyai struktur spesifik, tapi dia mempunyai aktivitas biologis. Masih ingat nggak kenapa dia bisa timbul aktivitas biologis? Karena faktor apa? Kan kalau yang senyawa dengan struktur spesifik jelas ya, si struktur spesifiknya ini dia akan berikatan dengan reseptor sehingga timbullah aktivitas biologis. Nah, kalau yang dia tidak punya struktur spesifik,
Kemudian timbulnya aktivitas biologis itu karena apa? Masih ingat? Karena dia mempunyai apa? Ada yang masih ingat nggak? Ayo, ini sering diulang-ulang loh waktu materi sebelumnya tentang struktur spesifik, struktur tidak spesifik. Kalau struktur spesifik kan jelas ya kan dia akan berikatan dengan reseptor si struktur spesifiknya itu sehingga timbullah aktivitas biologis. Nah, kalau yang tidak spesifik kemudian timbul aktivitasnya berarti disebabkan karena apa? Karena dia mempunyai apa? Sifat fisikanya bukan, Bu? Sifat fisika kimianya. Ya, sifat fisika ya berarti apa? Kelarutan. Ya, kelarutan di dalam lemaknya yang cukup baik. Ya, contohnya seperti ether. Ether itu kan dia bukan suatu senyawa yang berstruktur spesifik ya, tapi dia banyak digunakan sebagai anestesi sistemik. Karena tadi kelarutan di dalam lemaknya yang sangat baik. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang struktur tidak spesifik juga selain kelarutan, ini bisa diukur tergantung dari aktivitas termodinamiknya. Ini pun sudah pernah dijelaskan di hubungan struktur dengan kelarutan. Ya, nanti silahkan kalian baca kembali ya, karena pendahuluan dari HKSA ini itu terlibat teori-teori materi dari si HS. Ya, Ferguson ini juga kan sama ya. Kalau yang partisi lemak air, Overtonmeyer ini kan teori lemak ya. Nah, itu juga pernah saya jelaskan teori lemak di materi kelarutan. Nah, kemudian ada lagi Corwin Hans. Dia menghubungkan struktur kimia dan aktivitas biologis obat melalui sifat-sifat kimia fisika umum seperti kelarutan dalam lemak, derajat ionisasi, atau ukuran molekul. Setelah itu, hubungan kuantitatif antara aktivitas biologis dan parameter yang menggambarkan perubahan sifat kimia fisika, yaitu parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik pada suatu seri molekul mulai dikembangkan secara intensif ya. Jadi dari teori-teori yang HSA sebelumnya gitu ya, akhirnya tercetuslah gitu ya suatu metode baru untuk merancang suatu produk atau suatu senyawa obat seperti itu ya. Nah, di mana HKSA ini sangat terlibat ya dari perubahan sifat fisika kimia gitu ya. Nanti dia akan melibatkan 3 parameter, ada parameter hidrofobik, kemudian elektronik, sama efek steriknya. Nah, hubungan atau korelasi yang baik digunakan untuk menunjang model interaksi obat dengan reseptor dan meramalkan jalur sintesis obat yang lebih menguntungkan. Ya, jadi karena dengan metode yang lama itu ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama gitu kan, kemudian juga membutuhkan biaya yang cukup besar, waktu apa namanya dan tempat juga ya, sehingga dengan adanya metode HKSA ini ternyata itu jauh lebih menguntungkan. Menguntungkan dalam segi apa? Dari biaya ya. Biaya kenapa? Karena kalau dengan menggunakan metode HKSA ini, kita tidak perlu langsung terjun ke dalam laboratorium atau menguji secara in vitro gitu ya. Kita hanya memerlukan suatu perangkat komputer gitu ya. Walaupun memang perangkat komputernya ini khusus, kemudian untuk metode HKSA-nya juga biasanya dia berbayar gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan penelitian atau percobaan secara in vitro tentu saja jauh lebih mahal kalau kita melakukan percobaan tersebut secara in vitro. Ya, jadi dengan adanya HKSA ini jauh lebih menguntungkan ya, baik itu dari biaya ataupun dari waktu yang diperlukan gitu ya. Nah, hubungan kuantitatif struktur kimia dan aktivitas biologis obat merupakan bagian penting dalam merancang suatu obat. Nah, dalam usaha mendapatkan suatu obat baru dengan aktivitas yang lebih besar. Ya, kenapa aktivitas yang lebih besar? Karena
dengan metode HKSA ini kita bisa apa ya, coba-coba istilahnya ya. Jadi banyak coba-coba dengan menggunakan komputer gitu kan, coba-coba ini coba dulu nih pakai gugus metil, kemudian nanti diukur gitu ya nilainya, aktivitasnya itu dia muncul nilainya berapa gitu ya. Kalau memang dia nilainya sudah tinggi, baru setelah itu dilakukan percobaan gitu ya. Jadi tentu saja aktivitas yang lebih besar ya dibandingkan dari senyawa induk yang sebelumnya. Kemudian keselektifan yang lebih tinggi ya, karena dengan metode HKSA ini kita uji coba tadi ya, uji cobanya tapi dengan menggunakan perangkat komputer. Kemudian toksisitas atau efek samping sekecil mungkin, dia lebih stabil, masa kerja lebih lama, kenyamanan yang lebih besar, dan yang paling terakhir adalah lebih ekonomis. Karena untuk mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang dikehendaki, faktor coba-coba ditekan sekecil mungkin sehingga jalur sintesis menjadi lebih pendek gitu ya. Jadi sangat bermanfaat sekali ya HKSA ini, terutama di zaman sekarang gitu ya. Karena kita tidak perlu repot-repot menyediakan tempat ya. Coba kalau misalnya kita melakukan percobaan secara in vitro, ya belum kita harus menyediakan tempatnya, labnya. Nah, di dalam lab itu juga kan berarti membutuhkan peralatan yang diperlukan. Ya, selain peralatan, ada bahan-bahan. Nah, bahan-bahan yang diperlukan pun itu kan nggak mungkin kita menggunakan bahan yang kualitasnya atau grade-nya itu grade yang biasa ya, tentu saja untuk grade yang pro analisis gitu kan. Nah, pro analisis ini tentu saja dia harganya jauh lebih mahal seperti itu. Kemudian selain tempat, bahan tadi ya, kemudian juga waktu ya, waktu yang mengerjakan gitu kan, bisa sampai tahunan gitu kan, sampai diselesaikannya suatu produk baru ini. Tapi dengan metode HKSA kita cukup dengan duduk gitu kan, komputernya sudah lengkap dengan aplikasinya, ya udah berarti kita tinggal uji coba di dalam komputer tersebut. Nanti tinggal kita otomatis. Oh ini nanti ditambahin gugus ini, kemudian nanti dihitung gitu ya, diukur nilainya berapa. Kalau memang aktivitasnya ternyata baik, oke ini disimpan dulu. Kemudian nanti dicoba lagi dengan gugus yang lain. Apakah nilai yang setelah dihitung itu akan menunjukkan aktivitas yang jauh lebih besar atau lebih kecil dari yang percobaan pertama. Seperti itu. Begitu seterusnya sampai didapatkan aktivitas biologis yang stabil ya. Nah, nanti di sini ada contohnya ya. Nah, ini adalah 4 model pendekatan HKSA. Jadi ada pendekatan HKSA model Wilson, HKSA model Elver-Hans, dan pendekatan mekanika kuantum, pendekatan konektivitas molekul. Nah, keempat metode ini bisa menjadi gambaran kalian ya di dalam mengerjakan tugas yang jurnal ya. Jadi nanti kalian bisa lihat gitu ya, dari jurnal yang kalian pakai dia menggunakan model yang mana gitu ya. Apakah dia menggunakan model Free Wilson atau Elver-Hans atau mekanika kuantum atau konektivitas molekul. Atau bisa juga tidak di antara keempat ini gitu ya. Mungkin karena sudah perkembangan zaman gitu ya, sudah perkembangan teknologi yang semakin canggih, ada lagi model yang terbaru ya. Nah, itu kan bisa saja kita temukan di jurnal tersebut. Nah, apa aja sih perbedaan dari keempat metode ini? Yang pasti masing-masing metode ini mempunyai kelemahan dan keuntungan gitu ya. Biasanya dari ini model pertama ya, ini biasanya dia yang paling banyak kelemahan. Kemudian nanti dilengkapi dengan model yang kedua ya, begitu seterusnya sampai dengan yang keempat. Biasanya kan seperti itu ya, model pertama kelemahannya apa, nah itu nanti akan diperbaiki di model yang selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke model yang pertama. Model pertama ini disebut dengan Free Wilson ya. Jadi Free dan Wilson, kenapa disebut Free Wilson itu sesuai dengan penemunya ya. Free dan Wilson dia mengembangkan suatu konsep hubungan struktur aktivitas biologis obat yang dinamakan dengan model de novo. Ya, jadi Free Wilson itu disebut juga dengan model de novo. Tapi kalau untuk persamaan matematiknya, nah itu disebut dengan model matematik Free Wilson. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan model HKSA Free Wilson sama disebut juga dengan model SA atau
Hans Fujita gitu ya. Ini nanti untuk nama-nama lainnya silahkan kalian digarisbawahi ya, biar nanti tidak tertukar-tukar. Nah, mereka mengemukakan bahwa respon biologis merupakan sumbangan aktivitas dari gugus-gugus substituen terhadap aktivitas biologi senyawa induk yang dinyatakan melalui persamaan sebagai berikut. Log 1 per C sama dengan sigma S ditambah dengan mu. Ya, log 1 per C ini dia adalah logaritma dari aktivitas biologisnya. Kemudian sigma S adalah total sumbangan substituen terhadap aktivitas biologi senyawa induk, dan mu adalah aktivitas biologi senyawa induk, gitu ya. Jadi HKSA ini kan memang kita tidak yang benar-benar merancang suatu obat dari senyawa induk yang baru ya, enggak. Jadi biasanya kita mensintesis gitu ya, dari senyawa induk yang ada, kemudian kita lakukan modifikasi, kemudian kita lihat aktivitasnya apakah dia jauh lebih baik atau tidak dari senyawa induknya. Makanya di rumusnya pun dia menggunakan log 1 per C sama dengan sigma S. Sigma S ini adalah banyaknya substituen ya yang nantinya akan dimodifikasi, kemudian dia akan menyumbangkan aktivitas biologisnya itu seberapa besar gitu nilainya ya. Jadi ini adalah persamaan matematiknya untuk menghitung berapa besar jumlah aktivitas biologis gitu ya ketika senyawa induk ini dilakukan suatu modifikasi. Nah, jika substitusinya ini bermacam-macam gugus pada daerah atau zona yang berbeda dalam struktur senyawa induk, maka kita menggunakan rumus log 1 per C sama dengan sigma AN dikali DN ditambah dengan mu. Nah, sigma AN DN ini adalah total sumbangan aktivitas dari N substituen dalam N zona terhadap aktivitas senyawa induk. Ya, jadi kalau yang atas ini biasanya dia substituennya itu tidak terlalu banyak ya, tapi kalau untuk substituen yang bermacam-macam, misalnya ada OH, ada metil, ada amin, ada nitrat gitu ya. Nah, berarti kita menggunakan rumus yang persamaan kedua, yang ini gitu ya. Semakin banyak substituen yang digunakan, maka nilainya pun itu akan semakin banyak juga. Tapi belum tentu nilainya tersebut akan semakin baik gitu ya dari nilai aktivitas si senyawa induknya gitu ya. Nah, ini salah satu percobaan 6 deoksitetrasiklin terhadap Staphylococcus aureus ya. Ini jadi percobaan di tahun 1973 ya dengan menggunakan si HKSA ini ya. Jadi ini adalah turunan 6 deoksitetrasiklin. Nah, ini ya. Kemudian kita akan melakukan suatu modifikasi. Nah, bagian mana nih yang akan kita modifikasi? Ada yang di posisi A. Ya, artinya di posisi A ini nanti kita akan coba kita masukkan gitu ya suatu gugus yang baru. Kemudian nanti kita ukur ya nilai aktivitasnya bagaimana. Kemudian ini yang B, posisi B, dan ini yang posisi C. Nah, ini adalah hasil percobaan yang sudah dilakukan. Ya, jadi nomor senyawa ada 1 sampai 10, artinya sudah dilakukan 10 kali percobaan ya, ada 10 macam senyawa ya dengan bermacam-macam substituen ya. Nah, misalnya senyawa yang pertama pada posisi A, berarti yang di sini. Nah, dia dimasukkan gugus H. Ya, jadi H ini dimasukin ke sini gitu ya. Kemudian kita lihat yang B ya, kita lihat positifnya, oh dia dimasukkan adalah gugus NO2. Kemudian yang C-nya, positifnya dia di NO2. Berarti C ini dimasukkan gugus NO2. Nah, kita lihat ternyata sumbangan aktivitas dari ketiga substituen tadi itu hanya menyumbangkan aktivitas sebanyak 60. Itu untuk yang senyawa pertama. Nah, untuk yang senyawa kedua, pada posisi A, mengikat H, posisi B-nya dia mengikat Cl, posisi C-nya dia mengikat NO2. Ternyata sumbangan aktivitas dari substituen tersebut hanya 21. Nah, nilai aktivitas di sini hanya yang substituen aja ya. Jadi untuk yang aktivitas senyawa induknya di sini belum ada nih.
Ya, jadi ini adalah sumbangan aktivitas dari substituen yang digunakan. Nah, kalau kalian lihat sumbangan aktivitas yang paling besar pada senyawa nomor berapa? Senyawa nomor berapa? Kalau lihat di tabel, sumbangan aktivitasnya di senyawa nomor berapa? 4, Ibu. Senyawa nomor 4 ya. Nah, jadi kalau kalian lihat senyawa nomor 4 itu pada posisi A-nya dia dimasukkan gugus H. Ya, kemudian pada posisi B-nya dia mengikat Cl, pada posisi C-nya dia mengikat NH2. Nah, sumbangan aktivitasnya dia sebesar 525. Nah, ternyata dari 10 senyawa yang sudah dilakukan uji coba, yang paling besar adalah pada senyawa nomor 4. Ini, ya. Seperti itu. Nah, bila ya, Tadi yang NO2-nya dia mengikat C apa B, Bu? Maaf. C. C ya, Bu. Makasih, Iya. Bu. Kan NO2 yang B udah ada di sini. Ya. Berarti yang A cuma H sama CH3 ya, Bu? Iya. Yang A cuma H dan CH3, yang B-nya NO2 CLDR, yang C-nya NO2 NH2 sama NHCOCH3. Nah, bila persamaan 2 itu yang tadi ya, kalau substituennya bermacam-macam, nah ini. Ya, persamaan 2 ini dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi percobaan di atas, maka akan didapatkan persamaan sebagai berikut. Nah, ini kita ganti ya. Jadi aktivitas biologisnya di sini tadi kan dari yang turunan 6 deoksitetrasiklin itu posisinya disimbolkan dengan A, B, dan C. Sedangkan yang di sini ini disimbolkannya dengan RXY. Jadi R ini kita samakan dengan simbol A, X ini kita samakan dengan B, Y-nya dengan C, gitu ya. Nah, ini tinggal kita turunkan ya. Tadi kan yang senyawa pertama posisi A-nya itu atau si R dia mengikat H ya. Nah, ini. Nah, ini kan H. Kemudian pada posisi B atau X ya, dia mengikat NO2. Kemudian pada posisi Y atau C, dia mengikat NO2 juga. Nah, nilai sumbangan aktivitasnya itu sebesar 60. Gitu ya. Kemudian untuk yang senyawa nomor 2 juga sama ya. Nanti tinggal kalian masukkan aja ya, dari hasil tabel ini dimasukkan ke persamaan yang ada di sini ya. Ini contohnya. Ya, sama kan di sini senyawa nomor 4 dia aktivitas biologisnya jauh lebih besar di antara senyawa yang lain. Seperti itu ya. Nah, ini masih sama dengan yang tadi ya. Jadi ini adalah sumbangan aktivitas substituen terhadap aktivitas 6 deoksitetrasiklin. Ya, jadi nomor 1 posisi substituennya adalah di R. R itu tadi apa? A, B atau C? A ya. Yang R ini A. Nah, dia mengikatnya H. Ternyata sumbangan aktivitasnya kalau H aja itu sebesar 75. Ya, kalau R-nya ini mengikat CH3 minus 113. Kalau minus 113 berarti aktivitasnya bagaimana? Naik, turun? Turun dong, Bu. Turun. Ya, jadi kalau melihat nilai aktivitas, ya tanda bacanya dilihat minus atau tidak. Kalau minus artinya dia turun aktivitasnya seperti itu. Oke, kalau kita lihat di sini yang paling besar itu pada senyawa nomor berapa? Dia mengikat substituen apa pada posisi ini? Mengikat substituen Cl, Bu.
senyawa Oke. nomor 3, 84. Paling besar 84. Tadi 123 NH2. 123 ini ya, senyawa 6 ya pada posisi Y mengikat substituen NH2 ya. Oke, kalau yang paling kecil Yang minus 218, Bu. oke, minus 218. Nah, ini aktivitas senyawa induknya dia 161. Nah, harusnya kalau dia senyawa induknya ini 161, kemudian dilakukan modifikasi, misalnya ya pada posisi R, dia mengikat H nih. Berarti kan sumbangan aktivitas dari si substituen H aja nih 75. Berarti harusnya dia naik ya 161 ditambah 75 gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata dia turun, ya berarti kan aktivitas si senyawa induk 161 nih. Nah, ketika dimodifikasi dimasukkan gugus CH3, ternyata aktivitasnya malah menurun. Yang harusnya dia 161 dikurang 113. Itu kan berarti anjlok gitu ya, turun aktivitasnya. Jadi cara bacanya seperti itu. Ngerti ya cara bacanya? Kalau nanti ada di pilihan ganda, bisa ya cara mengartikan tabel ini ya. Nah, Berarti ini 61 itu dikurang 75 ya, Bu? kenapa? Tadi cara baca itu 161 dikurang 75 ya, Bu, aktivitas senyawa induknya. Atau enggak, Bu? Itu hasil total ya, Bu? Iya, jadi kan yang senyawa induknya aja 161 nih, ya kan? Nah, kalau dia dimodifikasi, misalnya di posisi R, memasukkan H, atom H, nah H aja dia menyumbang aktivitasnya itu 75. Berarti kan harusnya dia bertambah dong. 75 ditambah 161. Nah, berbeda dengan yang di nomor 2 ini, ya, pada posisi R, kalau dia mengikat metil, ternyata kalau dia mengikat metil aja, sumbangan aktivitasnya itu min 113. Nah, artinya kan berkurang dong. 161 dikurang 113. Jadi berapa tuh? Seratus, 8, Bu. 100, Cuman 48 berarti. Kalau iya, minus. gitu ya. Jadi ya ini bertambah gitu ya. Tapi kalau dia ada tanda minus ya jadinya berkurang. Aktivitasnya berarti kan turun ya. Seperti itu. Nah, dari percobaan di atas disimpulkan bahwa senyawa nomor 4 mempunyai aktivitas antibakteri yang paling tinggi, yaitu 525, yang tadi ya, yang ini, berarti yang paling tinggi adalah senyawa 4 dengan total aktivitasnya adalah 525. Kemudian substitusi gugus Cl pada posisi X dan gugus NH2 pada posisi Y mempunyai sumbangan aktivitas terbesar. Ya, jadi kalau misalnya kita gabung nih, yang paling besar yang mana gitu ya. Ini kan bisa kita tambah-tambahin. Misalnya kalau R-nya ini mengikat H, kemudian X-nya mengikat Cl, kalau kita total kan berarti 75 tambah 84. Gitu kan. Berarti masih lebih kecil dibandingkan kalau si X-nya ini mengikat Cl sama Y-nya ini mengikat NH2. Nah, aktivitasnya dia jauh lebih besar. Seperti itu. Jadi kalau misalnya total gabungan gitu ya, sumbangan aktivitas dari substituen R dan Y ya, kalau lihat dari tabel ini berarti posisi X mengikat Cl dengan posisi Y mengikat NH2. Nah, total sumbangannya ini lebih besar dibandingkan dengan substituen yang lain. Seperti itu. Nah, substitusi gugus NO2 pada posisi Y memberikan penurunan aktivitas paling besar, yaitu min 218 ya. Paling besar berarti ini ya. Berarti aktivitasnya turun yang paling besar jika Y-nya ini mengikat NO2. Kemudian pemasukan gugus CH3 pada posisi R akan menurunkan aktivitas. Nah, ini. Benar ya, dia turun aktivitasnya min 113. Seperti itu.
Nah, model de novo ternyata kurang berkembang. Kenapa? Karena ternyata model de novo ini tidak dapat digunakan bila efek substituennya itu bersifat tidak linier. Ya, jadi artinya kalau menggunakan model de novo ini senyawa induknya misalnya nih dia mempunyai aktivitas sebagai antipiretik gitu ya. Nah, nanti ketika dia dimodifikasi, maka hasil modifikasinya pun dia linier, sama, mempunyai aktivitas sebagai antipiretik. Nah, untuk yang jika kita menginginkan aktivitasnya itu berbeda dengan senyawa induknya, maka kita tidak bisa menggunakan model de novo. Gitu ya. Jadi model de novo ini khusus untuk senyawa obat ya yang kita menginginkan hasil modifikasinya itu dia linier dengan aktivitas dari si senyawa induk. Seperti itu ya. Nah, itu termasuk ke dalam kekurangan model de novo ya. Kemudian bila ada interaksi antar substituen. Kemudian memerlukan banyak senyawa dengan kombinasi substituen yang bervariasi untuk menarik kesimpulan yang benar. Nah, tapi di balik kekurangannya tadi, ternyata model de novo juga tetap mempunyai keuntungan gitu ya atau kelebihan. Dapat menghubungkan secara kuantitatif antara struktur kimia dan aktivitas biologis dari turunan yang bermacam-macam juga substitusi pada berbagai zona. Nah, tadi kan kalian lihat ya di percobaan 6-deoksitetrasiklin itu substituennya tuh macam-macam. Ada H, ada CH3, ada NO2, kemudian ada juga NH2 gitu kan. Nah, untuk model de novo ini keuntungannya itu, kelebihannya. Jadi bisa memasukkan bermacam-macam gugus substitusi gitu ya. Walaupun tetap pada kenyataannya aktivitas biologis yang dihasilkan dia berbeda-beda ya. Karena kalau model yang lain itu nggak bisa gitu ya, karena yang dilihat itu adalah sifat fisika kimianya, baik itu pada parameter hidrofobik, parameter lipofilik, sama parameter efek steriknya seperti itu. Kemudian digunakan bila tidak ada data tetapan kimia fisik dari senyawa-senyawa yang diteliti dan uji aktivitas lebih lambat dibanding sintesis turunan senyawa gitu ya. Jadi kalau kalian mau memodifikasi suatu senyawa obat gitu ya, mau merancang produk baru dari senyawa induk yang sudah ada, kalau memang ternyata si senyawa induk ini tidak ada ketetapan kimia fisiknya, nah berarti kalian bisa menggunakan model de novo. Tapi kalau memang lengkap nih data sifat kimia fisiknya, lebih baik kalian menggunakan metode yang lain, yaitu metode Hans, gitu ya. Karena metode Hans ini dia berdasarkan tadi ya sifat kimia fisik, gitu ya. Karena model de Hans ini melengkapi atau menyempurnakan dari model de novo atau model de novo free will cell, seperti itu. Nah, yang kedua, model pendekatan HKSA Hans ya. Jadi model kedua ini dia yang menyempurnakan model yang sebelumnya, yaitu model de novo. Ya, dia mengemukakan suatu konsep bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter-parameter sifat kimia fisika dari substituen, yaitu parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Model pendekatan ini disebut pula model hubungan energi bebas linier ya, atau pendekatan ekstratermodinamik. Pendekatan ini menggunakan dasar persamaan Hermatz yang didapat dari kecepatan hidrolisis turunan asam benzoat. Ya, jadi kembali lagi tadi ya, kalau model yang de novo itu jika senyawanya tidak diketahui sifat kimia fisiknya ya, tetapan kimia fisik. Tapi kalau memang dia diketahui, maka kita menggunakan model Hans gitu ya. Nah, kalian dari jurnal yang kalian pakai sebenarnya udah bisa ini nih, kalian menyimpulkan gitu ya, bahwa jurnal yang kalian pakai itu dia menggunakan ya. Terkadang di jurnal itu tidak yang tertuliskan gitu ya, oh model Hans, model de novo gitu, enggak. Tapi kita bisa melihat dari pembahasan gitu ya, hasil dan pembahasan. Apalagi di pembahasan itu biasanya nanti akan tertuliskan tuh, oh aktivitas dari hasil modifikasi dia bagaimana. Ya, misalnya senyawa induk sebagai anti kanker. Ketika dimodifikasi,
oh dia masih anti kanker juga, berarti dia menggunakan model de novo. Seperti itu. Karena model de novo itu kan untuk yang senyawa induk dan juga apa tadi hasil modifikasi ya aktivitasnya dia linier atau sama seperti itu ya. Nah ini untuk yang Hans dia rumusnya ini ya log Kx dibagi Kh sama dengan rho kali tau. Ya Kx dan Kh ini tetapan keseimbangan reaksi dari senyawa tersubstitusi dan senyawa induk. Sedangkan rho tetapan yang tergantung pada tipe dan kondisi reaksi serta jenis senyawa. Tau adalah tetapan yang tergantung pada jenis dan kedudukan substituen, gitu ya. Nah, untuk materi HKSA ini tenang saja, tidak ada perhitungan, gitu ya. Jadi nggak ada tuh perhitungan, ibu kasih soal perhitungan, pakai rumus mana itu nggak ada, ya. Tapi apa? Kayak definisi-definisi, yaitu ada ya. Misalnya tadi nanti ada refraksi molar itu apa gitu ya, efek sterik itu apa, ya, itu di pilihan ganda. Untuk di esainya ada juga tugas dari jurnal kalian ya. Jadi untuk tugas yang jurnal itu silahkan kalian kerjakan sebaik mungkin, sebenar mungkin karena nanti itu akan keluar di salah satu soal esainya ya. Jadi nanti rencananya untuk UAS itu ada 35 soal PG dan 3 esai. Salah satu esainya itu adalah tugas jurnal kalian. Seperti itu ya. Jadi silakan nanti membuat tugasnya ini benar-benar di ini ya, kalian kerjakan sendiri, kalian mencari sendiri ya, mulai dari alat, kemudian metodenya, hasilnya. Karena nanti akan terlihat gitu ya siapa yang mengerjakan tugasnya sendiri sama yang tidak ya di jawaban esai nanti ya di soal UAS seperti itu. Nah, kemudian karena yang Hans itu dia berhubungan dengan model hubungan energi bebas ya, berarti untuk persamaan matematiknya pun itu dihubungkan ya karena ada perubahan energi bebas ya. Nah, untuk rumus persamaan energi bebas itu kan delta G sama dengan min RT ln K ya. Nah, kemudian dari rumus ini itu nanti akan diturunkan lagi ya karena hubungan struktur aktivitas melalui parameter sifat kimia fisika itu oleh Hans ya apa namanya dipengaruhi si energi bebas tadi gitu ya. Nah, ini rumusnya ya. Log 1/C sama dengan A sigma Q ditambah dengan D sigma tau ditambah C sigma ES ditambah dengan D. Ya, ingat log 1/C ini berarti aktivitas biologisnya. Ya, kalau Pi ini berarti dia lipofilik ya. Kalau To itu adalah elektronik dan ES ini adalah efek sterik. Ya, sedangkan D, A, B, C, D, dan E ini bilangan tetapan yang didapat dari perhitungan analisis regresi linier seperti itu. Nah, ini rumus ini ada nih dari jurnal yang kalian gunakan ya. Ada nggak yang udah mengerjakan latihan tugas jurnalnya sudah menemukan rumus mana yang dipakai? Ibu, saya udah cek, Bu. Tapi rumusnya tuh nggak yang kayak gini, Bu. Oh, pakainya yang gimana? Bentar. Ah, ah, kalau R, sigma, terus dalam kurung log 1/1 per IC 50. Kayak gitu-gitu, Bu. Oh, itu berarti ada ininya ya. Itu ada juga ya nanti ya. Karena memang kan tergantung dari yang mau kita cari ya. Ya tadi kan ada 3 parameter tuh. Nah, parameter mana nih yang mau kita capai seperti itu? Apakah nanti di efek steriknya atau di hidrofobiknya atau di elektroniknya seperti itu. Nah, kalau dari jurnal yang kamu pakai
Apa? Ini tuh validasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah prediction residual sum of square dan RMSD, root mean square. Apa Jadi judulnya apa? saya ngambilnya HKSA dan penambatan molekuler senyawa turunan 2 ARYL 3 nitro 2H kromen untuk terapi kanker payudara. Oh iya Panjang. iya. Kalau itunya hasil aktivitasnya gimana? Benar. Hasil aktivitasnya bahwa analisis hubungan pada tersebut diperoleh deskriptor yang mempengaruhi aktivitas anti kanker payudara adalah volume. Gitu, Bu. Oke, agak Ya ringan. apa? Itunya apa? Sama-sama anti kanker juga, Iya, atau ternyata antagonis. anti kanker juga. Oh, Aktivitas anti kanker payudara tertinggi ditunjukkan oleh senyawa IC dengan prediksi aktivitas sebesar dan memiliki nilai kayak gitu. oh iya. Berarti yang pertama dia model yang pertama ya, karena linier antara senyawa induk dengan hasil modifikasi gitu. Kalau rumusnya nggak apa-apa, tinggal kamu masukkan aja sesuai dengan yang ada di jurnalnya. Karena kan memang penggunaan rumus itu macam-macam ya, gitu. Kan ini saya hanya sumbernya dari salah satu buku gitu ya. Kalau jurnal itu kan dari berbagai macam sumber seperti itu. Ya nggak Kalau apa-apa, dituliskan aja. Ibu ini kan pengecekan validasinya pakai 2 metode, RMSD sama PRES. Berarti saya nulisnya tuh 2 perhitungan. Dua. Oh, Heeh, gitu. iya. Oke, sama ini ya, untuk gambar struktur induk sama yang hasil modifikasi, itu kan biasanya suka ada ya struktur kimianya. Nah, itu kalau bisa jangan ditulis tangan, karena kalau ditulis tangan takutnya kalian gambarnya tuh sembarangan gitu kan. Itu nanti sebaiknya di tugas itu kalian ini aja. Apa? Print aja ya, Bu. Iya, di print, digunting, ditempel rapih seperti itu. Ya. Karena kalau Alhamdulillah. Makasih, Ibu. karena kalau misalnya bikin sendiri tuh kadang kalian menyimpan posisi substituen itu nggak pas ya. Yang namanya struktur kimia kalau dia posisinya salah ya salah semua gitu kan. Jadi sebaiknya itu aja ditempel aja ya. Ibu, mau Mm-mm. saya mau nanya. Saya agak lupa soalnya. Jadi yang ibu ibu tuh yang ini nggak sih Bu, yang tugasnya itu harus cover depan, tetap ada cover depan yang gitu. Tetap ada. Iya kan ya itu Iya. Heeh. nggak sih bukan ya. Jadi jadi pertama Ini tuh kamu kebanyakan tugas kayaknya ya. iya Sampai Bu, saya pusing banget Bu. Ini tugas mana ya soalnya? Yang jadi kan jadi lembar pertama kan tulisan judul jurnal, terus logo IKIVA, disusun oleh, terus paling bawahnya stiker IKIVA itu kan Mm-mm. ya Bu. Cover itu cover kan. Iya covernya. Terus belakangnya baru Jurnalnya. ya udah kan Hmm. gitu aja kan ya Bu. Enggak, masih ada lagi rangkuman dari jurnal tersebut yang tugas kalian. Iya kan yang ibu suruh itu kan, pokoknya tulisin kayak metodenya gimana, Iya, kan hasil. kamu bilangnya cuma jurnal doang, hasil Iya resikonya maksudnya, belum. maksudnya jurnal ya oke Bu. Iya, seperti itu. Jangan lupa daftar pustakanya ya. Eh iya, daftar Iya, pustaka sama, kan ibu bilang suruh masukin link. ya link Iya, video ya. betul. Nah, link videonya itu kan pengertian tentang HKSA, ya nggak sih? Hmm? Enggak, Oh, video penjelasan tentang HKSA. Link video penjelasan HKSA. Bukan pengertian. iya penjelasan tentang itu. Terus Mm-mm. itu kan pasti ada itu nanti dirangkum lagi Bu, dimasukin ke Enggak. yang Itu nggak perlu dirangkum, jadi kamu cukup menuliskan linknya saja. Tapi oh, bukan berarti kamu udah dapat linknya nggak kamu tonton. Nah itu yang salah. Karena kan emang nggak saya suruh untuk merangkum ya dari hasil yang kalian dengar dari video tersebut, gitu. oke baik Bu, terima kasih. Gitu ya. Ini udah pada ngerjain belum? Jangan masih minggu depan terus
dikerjainnya minggu depan juga. Ya, karena nanti kalau yang ngerjainnya mendadak begitu deh, seketemunya aja mentang-mentang disuruh bikin rangkuman benar-benar merangkum, tapi nggak sesuai dengan tugas yang harus kalian cari. Ya, jadi kalau bisa dari sekarang udah mulai dikerjakan. Ya, apalagi kan ini udah dapet nih ya modelnya, kemudian rumus-rumusnya. Kalau memang nanti ternyata rumusnya itu berbeda gitu nggak apa-apa, karena kan metode HKSA ini banyak sekali gitu ya. Maka rumusnya pun pasti akan banyak yang digunakan gitu ya. Jadi nggak harus yang sama persis dengan yang ibu tuliskan di sini. Dan untuk model pun itu jarang yang dituliskan gitu ya. Dia menggunakan modelnya apa gitu enggak ya. Tapi kamu bisa mencocokkan juga dengan hasil ya, hasil pembahasan pada jurnal tersebut gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini untuk menimbulkan aktivitas biologis melalui obat harus melalui proses-proses berikut. Ini untuk yang metode Hans ya, masih metode Hans. Jadi proses perjalanan acak. Nah, proses perjalanan acak ini mulai saat obat diberikan, kemudian menembus beberapa membran biologis, hingga sampai ke tempat aksi obat. Proses ini berhubungan dengan koefisien partisi yang dinyatakan secara matematis sebagai fungsi P atau F kali P ya. Kemudian, nah kalau yang A ini hampir sama dengan proses absorpsi sampai dengan distribusi ya, karena kan mulai dari obat ini diberikan, kemudian obat itu harus menembus ke beberapa cairan membran biologis gitu kan, sampai dia mampu berikatan dengan si reseptor ya, sehingga timbullah aktivitas biologis. Nah ternyata aksi tersebut itu berhubungan dengan koefisien partisi ya. Nanti akan ada ya penjelasan dari koefisien partisi ini apa saja seperti itu. Kemudian kalau yang B, pengikatan obat pada tempat reseptor yang dinyatakan secara matematik sebagai Kx. Proses ini tergantung pada ukuran molekul obat, tergantung stereokimia dari gugus atau substituennya. Kemudian yang kedua adalah densitas elektron dari gugus atau substituen yang terikat. Ya. Nah ini berarti kelanjutannya nih. Kalau ini kan sampai dengan ke tempat aksi, ya, berarti berikatan dengan si reseptor. Nah setelah dia berikatan dengan reseptor, baru setelah itu ada lagi persamaan matematiknya. Bisa dilihat dari ukuran molekul obatnya, ya, itu berarti masuk ke stereokimia dari gugus atau substituen sama densitas elektronnya, seperti itu. Nah ini, ya, karena apa ya? Perjalanan acak itu kan mulai dari obat itu masuk ke dalam tubuh, terus dia kan akan melewati beberapa macam cairan membran biologis ya, ada 3 kan, ada interstisial, intravaskular gitu kan. Nah itu berarti akan mempengaruhi nih di sini ya. Nah proses perjalanan acak ini akan melewati sawar yang bersifat hidrofilik dan lipofilik. Senyawa yang mempunyai kelarutan dalam air sangat rendah, dia tidak dapat menembus sawar hidrofilik. Demikian pula, senyawa dengan kelarutan dalam lemak yang sangat rendah tidak dapat menembus sawar lipofilik. Dari kedua hal ekstrem di atas, akan ada keseimbangan optimum di antara sifat hidrofilik dan lipofilik. Gambaran sifat hidrofilik, lipofilik dapat dinyatakan dengan koefisien partisi lemak air atau logaritma koefisien partisi 1 oktanol atau air atau disebut dengan log P. Ya, jadi karena kondisi di perjalanan acak ini tergantung dari sifat kelarutannya, ya, entah itu dia hidrofilik atau lipofilik, maka itu pun mempengaruhi persamaan matematiknya. Gitu ya. Kalau dia yang tidak suka akan air, berarti nanti koefisien partisinya dihitung terhadap oktanol, gitu ya. Tapi kalau dia memang suka air atau larut dalam air, maka koefisien partisinya terhadap air, seperti itu ya. Nah ini persamaan yang lengkap dari proses biologis yang berarti pengaruh dari ini ya. Log A sama dengan A dikali log P kuadrat ditambah B log P.
ditambah dengan C to ditambah D efek sterik ditambah dengan E. Ya, ingat log P ini koefisien partisi yang dinyatakan logaritmanya itu dalam oktanol atau higher, ya. Nah, parameter sifat kimia fisika dalam HKSA model Hans, ya tadi kalau yang model de novo itu kan kalau seandainya senyawa induknya itu tidak ada ketetapan sifat kimia fisiknya, ya. Kalau yang sudah ada tetapannya, berarti kita bisa menggunakan model Hans. Nah, model Hans ini ada 3 parameter, ya. Ada parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik, atau bisa juga disebut dengan efek sterik, seperti itu. Nah, ini ada penjelasan satu-satunya. Tadi kan koefisien partisi, ya, di depan udah disebutkan beberapa kali tentang koefisien partisi. Koefisien partisi itu apa sih? Ya, jadi tetapan kesetimbangan suatu senyawa dalam pelarut non-polar atau polar yang secara logaritma berhubungan dengan energi bebas. Koefisien partisi atau P untuk bentuk molekul obat dihitung melalui persamaan berikut. Nah, ini ditandai ya definisi dari koefisien partisi, ya. P sama dengan CO dibagi dengan CW. CO itu adalah kadar obat dalam pelarut minyak. Kalau CW ini kadar obat dalam air. C itu berarti O-nya oil, ya. Kalau W itu water, gitu ya. Nah, sedangkan logaritma koefisien partisi atau log P adalah parameter hidrofobik yang karakteristik dari gugus-gugus kimia yang disubstitusikan dalam suatu senyawa induk. Jadi beda ya, ada koefisien partisi, ada logaritma koefisien partisi. Nah, ini ditandai kedua-duanya ya. Ini nanti akan ada di pilihan ganda seperti itu. Kalau yang koefisien partisi berarti ya dia rumusnya ya tidak ada lognya. Tapi kalau logaritma koefisien partisi dia pasti ada lognya, gitu ya. Log P sama dengan log CO dikurang dengan log CW. Untuk senyawa yang terionisasi, artinya dia yang dapat terurai ya menjadi bentuk ionnya, pengaruh derajat ionisasi atau alfa ini tidak boleh diabaikan. Makanya harus dimasukkan ya si derajat ionisasinya. Ya, P sama dengan CO dibagi CW dikali 1 dikurang alfa. Nah, ini ada lagi yang menurut Hollander ya, tapi kalau yang ini kita enggak nih. Oke, kemudian yang kedua ada tetapan substitusi P Hans Fujita. Nah, ini ya kalau Hans Fujita ini dia menentukan sifat lipofilik senyawa tanpa mengukur nilai log P. Ya, kalau yang koefisien partisi kan tadi dia mengukur nilai log P-nya ya. Jadi kan tadi ada koefisien partisinya, kemudian ada logaritma koefisien partisi. Tapi kalau untuk yang tetapan substitusi yang Hans Fujita, dia tidak mengukur nilai log P-nya atau si koefisien partisinya, gitu ya. Kemudian selain tetapan substitusi, ada lagi tetapan fragmentasi. Ya, kalau tetapan fragmentasi ini juga menyempurnakan dari tetapan yang sebelumnya. Jadi kalau tetapan yang sebelumnya itu kan tetapan substitusi P. P itu tadi parameter apa? Masih ingat? Parameter lipofilik ya. Parameter lipofilik. Nah, nanti dari si parameter lipofilik ini, kalau ternyata nilai P ini kan parameter lipofilik ya. Kalau nilai V-nya itu ternyata dia nilainya positif, artinya substituennya ini dapat meningkatkan kelarutan senyawa induk dalam pelarut non-polar. Ya, tadi kan pelarut non-polar itu berarti menggunakan oktanol yang relatif terhadap H. Ya, nah sedangkan kalau nilai V-nya dia negatif, berarti substituennya itu dapat meningkatkan kelarutan senyawa induk di dalam pelarut polar atau air yang relatif terhadap ya seperti itu. Tapi ketika si H ini ya dia diganti dengan atom F, ternyata sifat lipofiliknya ini akan meningkat, gitu ya.
Sehingga nilai Phi untuk gugus CF3 jauh lebih besar dibanding dengan Phi CH3. Begitupun seterusnya untuk senyawa yang lain. Jadi kalau misalnya H-nya ini diganti gitu ya dengan atom F, sifat dari lipofiliknya itu akan meningkat. Seperti itu. Nah, untuk yang ini, tetapan fragmentasi, H tadi itu ternyata berpengaruh gitu ya. Hasilnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan istilahnya. Makanya dia disempurnakan oleh Nis dan Frecker ya, yang memperkenalkan parameter fragmentasi hidrofobik atau F dari gugus atau atom dalam suatu molekul yang dapat digunakan untuk menghitung nilai log T-nya gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu pakai T gitu ya. Kalau tetapan fragmentasi dia pakai F gitu ya untuk menyempurnakan teori yang sebelumnya ya. Nah, ini rumus yang digunakan untuk yang Nis dan Frecker. Ini juga sama. Nah, kemudian ada lagi tetapan kromatografi. Kalian udah pernah dapat kromatografi? Udah ya? Ini udah deh, Bu. Udah, di mana? Di kuliah. Ya iyalah tahu. Kayaknya pernah baca deh Bu di bio mata kuliah mikrobiologi kalau nggak salah deh. Iya. Mikro ya. Kalau nggak salah waktu itu yang di bioautografi ya. Iya, kalau nggak salah semester 2 ya Bu. Kayaknya kalau semester 3 saya Iya, nggak tahu. ya betul. Semester 2 ya di mikrobiologi. Gitu. Nah, kalau yang tadi tetapan yang sebelumnya ya ada koefisien partisi, tetapan fragmentasi gitu ya. Nah, itu tergantung dari kelarutan gitu kan, hidrofilik atau lipofilik. Nah, untuk yang tetapan kromatografi ini jika kelarutannya itu salah satunya dia jauh lebih besar ya. Jadi kadang-kadang bila kelarutan suatu senyawa dalam pelarut yang satu jauh lebih besar dibanding pelarut lainnya atau senyawa sangat suka larut dalam pelarut yang digunakan, maka penentuan koefisien partisi dengan percobaan yang sebelumnya tuh ya itu akan mengalami kesulitan. Makanya menggunakanlah yang namanya tekanan kromatografi seperti itu. Masih ingat kan mencari RF ya, RF itu kan berarti jarak yang ditempuh oleh zat dia dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh eluen ya. Nah, itu rumusnya seperti itu ya. Cuma untuk yang tetapan kromatografi ini tentu saja menghitungnya itu atau kromatografi yang kita pakai berbeda gitu ya dengan yang sudah pernah kalian praktekkan. Kan kalau kalian kemarin pakainya KLT ya, kromatografi lapis tipis gitu kan. Nah, kalau untuk yang HKSA ini ya tentu saja menggunakan kromatografinya yang jauh lebih akurat ya. Alatnya pun itu sudah yang canggih ya. Biasanya itu menggunakan HPLC gitu ya. Nah, HPLC ini biasanya sih nggak tiap mahasiswa itu boleh mengoperasikan sendiri ya alatnya. Karena dulu waktu saya S1 pun memakai HPLC itu nggak boleh sendiri. Jadi kita hanya menyiapkan sampelnya, tapi ketika mau diukur gitu ya menggunakan si HPLC-nya itu, yaitu sudah ada orangnya khusus gitu ya yang memang biasa memegang alat tersebut. Ya kenapa? Karena alat tersebut harganya cukup tinggi ya. Kalau kemarin kalian memecahkan botol tutup Tikno ya kelas ini ya. Iya, Bu. Oh, ternyata beritanya sudah tersebar. Ya iyalah kan mau praktek terus nggak ada satu botolnya ya pasti kan tahu dong. Oh ada yang mecahin nih. Jangan-jangan Sarah yang mecahin nih kelompok Sarah ya? Bukan, Bu. Ah, Bukan. bukan. Siapa yang mecahin? Kelompoknya siapa sih? Tadi saya nggak mau spill, Bu, takut. Itu ganti sendiri atau ganti patungan? Sepertinya ganti sendiri kalau tidak salah ya, Bu. Oh Karena gitu. yang memecahkan sendiri ya, Bu. Oh yang memecahkan sendiri. Oh iya ya. Nah
Pignometer aja berat ya gantinya. Padahal harganya berapa? 1,8 ya? Atau berapa sih? Iya, Bu. Nah, kalau HPLC sampai rusak, wah, itu lebih berbahaya lagi. Saya pun kayaknya nggak sanggup untuk menggantikannya, ya, karena harganya bisa ratusan, bahkan ada yang sampai MM-an, gitu ya. Jadi makanya yang memegang alat tersebut juga orang-orang khusus ya, yang memang sudah dilakukan mengikuti apa namanya pelatihan seperti itu, ya. Jadi nggak boleh sembarangan, ya. Mau alat yang murah, mau alat yang mahal, tetap aja kita harus hati-hati. Karena kalau sampai merusak, memecahkan, ya berarti kan kita harus bertanggung jawab. Ya. Jadi jangan mentang-mentang, murah ini, gampang gantinya, yang nggak gitu juga. Ya. Yang murah aja kita harus hati-hati, apalagi yang mahal. Seperti itu. Ya, jadi itu untuk yang kromatografi. Nah, ini ya. Jadi tetapan kromatografinya itu kita menggunakannya HPLC. Ya. Nah, kemudian yang kelima masih di parameter hidrofobik, tetapan distribusi. Ya, jadi untuk tetapan distribusi ini parameter yang melibatkan koefisien partisi untuk gugus-gugus terionisasi, ya, yang menggabungkan efek hidrofobik dan elektronik, yaitu tetapan distribusi. Berarti di sini tetapan distribusi itu simbolnya adalah D. Ya, kalau di logaritmakan berarti menjadi log D. Nah, ini persamaannya. Kemudian ini parameter yang kedua. Ya, jadi kalau parameter yang pertama ada 5 faktor ya. Kalau yang parameter elektronik sekarang kita lihat. Ya, jadi di sini ada 3 jenis sifat elektronik untuk model Hans. Yang pertama itu pengaruh berbagai substituen terhadap reaktivitas bagian molekul yang tidak mengalami perubahan. Nah, penetapannya menggunakan perhitungan orbital molekul, misalnya pada tetapan Tau-Hammett. Kemudian yang kedua, sifat elektronik yang berkaitan dengan tetapan ionisasi ya atau pKa dan berhubungan dengan bentuk terionkan dan tidak terionkan dari suatu senyawa pada pH tertentu. Penetapannya menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch. Nah, ini udah pernah dijelaskan ya di pertemuan yang sebelumnya ya tentang persamaan Henderson-Hasselbalch ya, karena dia berhubungan dengan derajat keasaman ataupun derajat kebasahan ya, pH dan pK seperti itu. Kemudian yang ketiga ada sifat oksidasi reduksi atau reaktivitas senyawa. Penetapannya menggunakan perhitungan mekanika kuantum dari energi orbital. Nah, tetapan elektronik yang sering digunakan pada hubungan struktur dan aktivitas adalah pKa, kemudian tetapan Tau-Hammett, tetapan Tau-Carton, dan tetapan Tau-Taft, dan juga Fr. Swine-Lupton. Ini ditandai ya. Jadi kalau tetapan hidrofilik tadi ya, hidrofobik itu kan tadi ada 5 tuh ya. Itu nanti kalian pelajari masing-masingnya. Kemudian kalau yang tetapan elektronik ini ya, yang masuk ke dalam tetapan elektronik. Seperti itu. Nah, ini penjelasan masing-masingnya. Nanti ini bisa dibaca ya kalau tetapan elektronik ini untuk yang keseimbangan ya dan kecepatan pada suatu reaksi kimia gitu ya. Kemudian nanti ada lagi tetapan Tau-Carton. Dia untuk tetapan yang diukur berdasarkan efek induksi gitu ya. Nah, ini ditandai aja. Jadi yang seperti ini nanti masuknya di pilihan ganda ya. Nanti kan pilihan ganda itu ada 35 soal. Nanti akan saya kasih latihan soal insya Allah minggu depan gitu ya. Silakan nanti kalian cari
jawabannya yang benar seperti apa. Kalau perlu ya bagi-bagi tugas gitu ya. Misalnya nomor satu dikerjakan oleh 2 orang, nanti tinggal saling share gitu ya, biar eh, apa namanya tidak terlalu berat ya. Kalau misalnya mengerjakan sendiri kan takutnya terlalu berat ya, seperti itu. Biar nilai UASnya jauh lebih baik dibandingkan nilai UTS nanti. Seperti itu ya. Nah, ini untuk yang tetapan Tokarton. Nah, ini tetapan Toktaf ya. Jadi bagian yang atas-atasnya aja nih yang kalian pelajari ya. Karena ini adanya di pilihan gaya. Ini untuk yang FR Swine-Lupton. Nah, untuk yang parameter sterik, nah ini macam-macamnya. Ada efek sterik Taft, ada efek sterik Hancock, ada tetapan dimensi van der Waals, ya, ada tetapan U-Carton, dan tetapan Sterimol-Verloop. Nah, ini ditandai juga ya, macam-macam dari parameter sterik. Nah, ini juga nih, refraksi molar itu apa? Ya, kemudian parakor. Nah, ini apa? Parakor ya, bukan pelakor. Nanti ingatnya pelakor lagi nih, mentang-mentang lagi zamannya. Ah, Kenapa Sarah? enggak, Ibu. Enggak. Kok Sarah langsung bersuara nih? Ada apa Sarah mendengar kata-kata pelakor? Enggak, Bu. Enggak. Oh, enggak. Jangan salah ya, parakor, bukan pelakor ya. Kak Sarah sensitif Bu sama pelakor. Nah, ini tetapan sterik yang ES-Taft ya. Kemudian ini untuk yang Hancock, ini untuk yang van der Waals. Ini untuk yang U-Carton. Nah, ini rangkuman ya dari yang KKSA model Hans ya. Jadi untuk yang parameter hidrofobik ini ada log P, kemudian ada juga log P kuadrat. Ini untuk simbol-simbolnya. Dia ini artinya ya, logaritma koefisien partisi. Terus kalau yang V kuadrat berarti tetapan substituen hidrofobik Hans Fujita. Ya kalau F berarti kan tadi tetapan fragmentasi gitu ya. Kemudian kalau F yang seperti ini dia tetapan fragmentasi Hans Liu. Ya, jadi ini rangkuman dari simbol-simbol yang sudah dijelaskan tadi ya, yang sebelumnya. Jadi lebih enak kalau dibaca yang di sini. Kemudian ada parameter elektronik, kemudian ada parameter semi teoretik, ya. Berarti ini masih elektronik ya, karena TOW itu kan elektronik. Kalau V dia hidrofobik. Kalau ES berarti efek sterik ya. Nah ini efek sterik. Oke, ini nggak usah lah. Kalian juga belum belajar regresi linear kan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Sarah, mau nanya Sarah? Ini materi terakhir ya, Bu. Iya, materi terakhir. Minggu Penutupnya depan. sulit banget ya, Bu, materi yang ini. Iya. Makanya kan kalian ada tugas itu ya. Jadi biar membantu kalian. Nanti kalau tugasnya benar-benar mengerjakan sendiri, insya Allah bisa ya. Tapi pada mati semua sih videonya. Oh enggak, Silvi, Hafiz, nyala, Mala, nyala. Ibu saya kelempar mulu dari Zoom, Bu, kalau on cam. Sinyalnya Gitu. jelek, IndiHome. Iya nyebut merek lagi. Kok kamu di itu loh, somasi. UIT. Bentar, saya ini dulu, absen dulu.
absennya kita minggu depan. Kita ujian itu tanggal 15 Dari ya? tanggal 17, Bu. Oh iya, 17 ya. Minggu depan tanggal 1, ya kan? Kita hari apa sih? Selasa, tanggal 4 ya? Tanggal 4. Iya, tanggal 4. Jadi di tanggal 11-nya itu kan sudah minggu tenang kalian tuh. Jadi kita udah nggak ada pertemuan lagi. Ya, tinggal kalian mulai bikin resume-resume gitu kan, belajar di minggu tenang tersebut. Jadi kita udah selesai di minggu depan. Sarah Permata, Mana sih? Hadir, Bu. Diah Ayu, Hadir, Ibu. Zara Fauzia, Hadir, Bu. Anita Rahman. Hadir, Bu. Anita nggak nyala-nyalahin ini nih video.